Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini akan mengulas tentang materi yang sebelumnya, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri. Di materi sebelumnya itu hanya secara umumnya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan lebih detail agar kalian juga lebih paham tentang barisan aritmetika dan barisan geometri. Nah, sekarang yang pertama, saya akan menjelaskan tentang barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu mempunyai ciri khas, yaitu memiliki beda atau selisih. Nah, ini. Jadi barisan aritmetika itu mempunyai beda atau selisih yang sama antara U1 dengan U2 atau U2 dengan U3 atau U3 dengan U4. Jadi antara U1 U2 itu bedanya sama dengan U2 ke U3. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah paham, di buku juga sudah ada. U itu artinya suku. Kalau U1 berarti suku 1 atau suku pertama. U2 artinya suku kedua. U3 artinya suku ketiga. U4 artinya suku keempat. Nah, ini akan terus berlanjut sampai suku yang tak terhingga, atau kita menyebutnya dengan suku N atau UN. Nah, N-nya ini bisa diganti dengan angka yang dimaksud. Misalkan suku ke-25, ya berarti ini menuliskannya dengan U25. Kalau suku ke-30 berarti U30. Seperti itu yang pertama ya. Nah, di barisan aritmetika itu mempunyai beda atau selisih. Itu ciri khasnya. Barisan aritmetika itu mempunyai beda atau selisih yang sama. Jadi misalkan dari U1 ke U2 itu ditambah 2 misalkan. Dari U2 ke U3 ditambah 2. Dari U3 ke U4 juga ditambah 2. Nah, ini kalau dia mempunyai beda yang sama, yaitu ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, berarti dia termasuk ke dalam barisan aritmetika. Beda atau selisih di sini yang dimaksud itu bisa berbentuk penjumlahan atau bisa berbentuk pengurangan, ditambah dengan angka yang sama atau dikurangi dengan angka yang sama. Misalkan di sini tadi ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, pasti ini seterusnya juga ditambah 2. Nah, kalau dia mempunyai beda penjumlahan yang sama, berarti dia termasuk ke dalam barisan aritmetika. Misalkan lagi dari dari U1 ke U2 ternyata dia dikurangi 3. Dari U2 ke U3 juga dikurangi 3. Dari U3 ke U4 juga dikurangi 3. Nah, berarti dia kan mempunyai beda yang sama. Berupa apa? Pengurangan dengan angka 3. Berarti ini nanti seterusnya juga dikurangi 3. Kalau dia mempunyai beda yang seperti ini, pengurangan dengan angka yang sama, berarti dia termasuk ke dalam barisan aritmetika. Jadi cirinya, kalian lihat dulu pola di barisannya. Entah itu barisan aritmetika atau nanti di barisan geometri, yang dilihat dulu adalah pola di dalam bilangan. Dia mempunyai beda penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau dia mempunyai beda penjumlahan dengan angka yang sama atau pengurangan dengan angka yang sama, berarti dia termasuk ke dalam barisan aritmetika. Itu cirinya. Jadi punya beda berupa penjumlahan atau pengurangan dengan angka yang sama. Nah, caranya gimana biar kita tahu dia mempunyai beda penjumlahan atau pengurangan? Nah, untuk mencari beda, simbolnya B,
itu kalian tinggal mengkurangkan U2 dengan U1. Ini rumus mencari beda. Jadi kita bisa tahu dia mempunyai beda penjumlahan atau pengurangan itu pakai rumus ini. U2 dikurangi U1. Atau ketika kalian lihat barisannya, kalian sudah tahu, ya berarti tidak menggunakan rumus ini nggak apa-apa. Misalnya dari barisan ini kalian sudah tahu kalau ini ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, ya berarti nggak usah pakai rumus ini, nggak apa-apa. Kalau misalkan di sini bedanya itu plus 2, berarti kalian menuliskannya B sama dengan 2. Dari mana dapatnya? Ya kalian melihat di pola bilangannya. Dari U1 ke U2 itu ditambah 2, U2 ke U3 juga ditambah 2, dan seterusnya. Berarti bedanya adalah 2. Tapi, kalau setelah kalian melihat pola bilangannya dan mendapatkan U1 ke U2 itu dikurangi 3, dan seterusnya seperti ini, berarti bedanya dituliskan min 3. Kalau dia positif, berarti ditulis positif. Kalau dia negatif, berarti dituliskannya negatif. Jadi kalian harus melihat dulu di pola bilangannya, dia itu ditambah atau dikurangi. Kalau dia berupa penjumlahan, ya berarti positif. Kalau dia berupa pengurangan, berarti dituliskannya negatif. Sekarang, kalau kalian sudah paham tentang U1, U2, U3, atau UN, dan kalian sudah paham tentang apa itu beda, kita lanjut ke rumus barisan aritmetika. Jadi, kalau misalkan di suatu pola bilangan, kalian disuruh mencari suku ke 100 misalkan. Kan nggak mungkin kalian nanti menuliskannya jejer-jejer gini sampai 100. Nah, untuk mencari angka berapa yang ada di suku ke 100 itu, kalian bisa menggunakan rumus barisan aritmetika. Di catatan yang kemarin sudah ada bahwa untuk mencari barisan aritmetika kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Jadi rumus dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Agar kalian lebih mudah menghafalkan rumus barisan aritmetika ini, kalian bisa menggunakan hafalan. Kalau saya biasanya aritmetika adalah ANIP. Maksudnya apa? Untuk barisan aritmetika kita menggunakan rumus ANIP. ANIP. A N 1 B. ANIP. A plus N min 1 kali B. Jadi kalau kalian mau mencari barisan aritmetika menggunakan ANIP. A plus N min 1 dikali B. Coba kalian hafalkan menggunakan rumus aritmetika, yaitu ANIP. A plus N min 1 kali B. ANIP. A plus N min 1 dikali B. Jadi aritmetika menggunakan ANIP. Ini adalah rumus untuk barisan aritmetika. UN itu apa? UN adalah suku yang dicari. A adalah suku pertama atau U1. Jadi sudah saya jelaskan bahwa U1 adalah suku ke-1 atau suku pertama. Berarti kalau U2 adalah suku ke-2. Nah,
A di sini merupakan suku pertama atau U1. N adalah N itu indeks dari suku yang dicari. Jadi misalkan yang dicari adalah suku ke-50, berarti U50, N-nya juga 50 karena indeks yang dicari adalah 50. Berarti N-nya diganti 50, suku yang dicari menjadi U50 karena suku ke-50. B tadi adalah simbol dari beda. Kalau dia berupa beda, berarti bisa menggunakan penjumlahan atau menggunakan pengurangan. Kita lihat tergantung pola dari barisannya. Nah, di sini saya punya contoh. Ini saya ambil dari materi yang kemarin. Tentukan suku ke-45 dari barisan 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Karena kita nggak mungkin akan mencari satu-satu sampai ke 45, maka kita gunakan rumus ini. Bagaimana kita tahu kalau ini termasuk barisan aritmetika? Untuk mengetahui apakah barisan tersebut termasuk ke dalam barisan aritmetika atau bukan, maka kita bisa mencari menggunakan beda. Kalian lihat di situ barisannya 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Caranya, yang pertama, kalian lihat dulu polanya, pola dari bilangan ini. Kalau dia polanya berupa penjumlahan atau pengurangan dengan angka yang sama, berarti termasuk ke dalam barisan aritmetika. Kalau ternyata kalian lihat polanya bukan penjumlahan atau pengurangan dengan angka yang sama, berarti bukan barisan aritmetika. Sekarang kalian lihat, dari 3 ke 7 dijumlah atau dikurangi? Dijumlah dengan angka 4. Dari 3 ke 7 kan ditambah 4. 3 tambah 4 hasilnya 7. Sekarang lihat suku yang kedua. Dari U2 ke U3 dijumlah atau dikurangi? Ternyata sama, dijumlah dengan angka 4. Selanjutnya, dari U3 ke U4 dijumlah atau dikurangi? Ternyata dijumlah dengan angka 4 juga. Nah, ini kalian perhatikan, ternyata pola dari bilangan Nah, ini kalian lihat, ternyata pola dari barisan tersebut adalah ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4. Artinya apa? Bilangan tersebut ditambah 4 atau dijumlahkan dengan angka yang sama, dan seterusnya akan ditambah 4. Kalau ada suatu barisan dijumlah dengan angka yang sama, berarti barisan ini termasuk ke dalam barisan aritmetika. Jadi paham sampai sini? Kalau kalian belum tahu ini barisannya itu termasuk ke dalam barisan aritmetika atau bukan, kalian tinggal melihat polanya. Dari U1 ke U2 itu diapakan? Dijumlahkah atau dikurangi, atau bahkan dikali atau dibagi? Begitu seterusnya. Jadi dari U1 ke U2, dari U2 ke U3, dari U3 ke U4, dan seterusnya. Kalau ternyata kalian mendapatkan polanya adalah dijumlah dengan angka yang sama seperti ini, berarti termasuk ke dalam barisan aritmetika. Bahkan ketika nanti kalian menemukan polanya itu dikurangi
dengan angka yang sama, berarti termasuk juga ke dalam barisan aritmetika. Misalkan, ternyata dari U1 ke U2 itu dia ditambah 4, misalkan. Nah, ternyata dari U2 ke U3 dia ditambah 5. Dari U3 ke U4 juga ditambah 6. Nah, kalau kalian menemukan pola seperti ini, dia kan pakai penjumlahan, tapi angkanya berbeda. Nah, kalau pola seperti ini, dia tidak termasuk ke dalam barisan aritmetika. Kenapa? Karena meskipun dia menggunakan penjumlahan, tapi angkanya berbeda. Kalau aritmetika harus dengan angka yang sama, penjumlahan dengan angka yang sama, atau pengurangan dengan angka yang sama. Kalau dia pakai penjumlahan, tapi angkanya berbeda, tidak termasuk ke dalam aritmetika. Misalkan dia menggunakan pengurangan, bedanya. Misalkan dikurangi 4, dikurangi 5, dikurangi 6. Dia menggunakan pengurangan semuanya, tapi angkanya berbeda. Dia juga tidak termasuk ke dalam barisan aritmetika. Paham sampai sini? Jadi kalau dia termasuk ke aritmetika, berarti harus ditambah dengan angka yang sama atau dikurangi dengan angka yang sama. Nah, sekarang kita sudah tahu kalau barisan ini tadi termasuk ke dalam barisan aritmetika. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah suku yang dicari dari sini tadi. Nah, sekarang kita tulis dulu apa yang diketahui. Ya, kita cari apa yang kita butuhkan untuk mengerjakan rumus ini. Yang pertama, UN. UN adalah suku yang dicari. Suku berapa? Ternyata suku ke-45. Berarti kita menuliskannya UN-nya adalah U45. Paham? Yang kedua, ternyata yang dibutuhkan adalah A atau suku pertama. Suku pertama dari barisan aritmetika di sini adalah 3. Ini suku pertama. Ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Jadi dari barisan ini, suku pertamanya adalah 3. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? N. N adalah indeks dari suku yang dicari. Berapa? Ternyata 45. Ini adalah N-nya. Berarti N-nya adalah 45. Dari sini sebenarnya juga bisa UN U45. Berarti N-nya adalah 45. Kemudian yang terakhir adalah bedanya. Bedanya yang mana? Bedanya ya yang ini tadi yang kita cari. Dia berbentuk apa? Penjumlahan. Berarti dia adalah angka positif. Berarti kita tulis 4. Misalkan di sini tadi kalian menemukan bedanya berupa pengurangan. Dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4. Berarti bedanya adalah negatif 4. Karena di sini berupa penjumlahan, berarti bentuknya adalah positif. Kalau yang dibutuhkan itu sudah ada semuanya, sekarang yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah suku ke-45. Suku ke-45 itu tadi adalah U45. Berarti menjawabnya kita tinggal memasukkan rumus. Apa rumus dari barisan aritmetika? A NIP. Jadi untuk mencari suku ke N dari barisan aritmetika adalah A
nip. A nip. Tinggal kita masukkan pengoperasiannya. A ditambah N min 1 dikali B. Jadi aritmetika adalah A nip. A plus N min 1 dikali B. Kalau rumusnya sudah ditulis, tinggal kita masukkan dari yang diketahui. UN-nya kita ganti dengan U45. A-nya kita ganti dengan 3. A itu suku pertama. Ditambah N-nya 45. Dikurangi 1 dikali B-nya 4. Nah, kalau kalian masih ingat urutan dari operasi bilangan, yang didahulukan adalah yang di dalam kurung. Jadi kita tulis lagi 3 ditambah 45 dikurangi 1 adalah 44 dikali 4. Kalau ada penjumlahan dengan perkalian, berarti yang didahulukan adalah perkalian. 3 ditambah 44 dikali 4. Ternyata hasilnya adalah 176. Nah, kalau sudah tinggal kita jumlah dengan 3, hasilnya adalah 179. Sampai sini paham? Jadi kalau ada suatu barisan kita belum tahu barisan apa, kalian lihat dulu polanya. Dia menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Penjumlahan, apakah dengan angka yang sama atau angka yang berbeda? Kalau angka yang sama berarti dia termasuk ke dalam aritmetika. Kalau dia menggunakan penjumlahan bukan dengan angka yang sama berarti tidak termasuk ke dalam aritmetika. Itu cara yang pertama. Kalau sudah tahu dia termasuk aritmetika, berarti langsung kalian tulis apa yang diketahui atau apa yang kalian butuhkan. UN adalah suku yang dicari. Kalian lihat di soal suku keberapa? A adalah suku pertama atau suku awal. A adalah suku awal atau suku pertama. Angka 3. Kalian masukkan. N adalah indeks dari suku yang dicari. Yang dicari tadi adalah suku ke-45. Berarti N-nya adalah 45. Dari sini kalian bisa melihat langsung. B-nya itu beda. Didapat dari mana? Dari pola yang kalian lihat tadi. Di sini plus 4 berarti artinya dia positif. Kalau sudah ditulis diketahuinya semua, kalian tulis apa yang ditanyakan. Ternyata U45. Karena ini termasuk barisan aritmetika, kalian tinggal masukkan rumus. Aritmetika ANIP. A plus N min 1 kali B. ANIP. Aritmetika ANIP. UN diganti U45, A diganti 3, N diganti 45, dikurangi 1 dikali B-nya 4. Tinggal dioperasikan. Ini kalian harus ingat urutan pengoperasian bilangan. Dalam kurung didahulukan, kemudian perkalian didahulukan, baru dijumlah. Nah, sekarang kita lanjut ke materi barisan geometrik. Kalau untuk barisan geometri itu mempunyai ciri, yaitu barisan ini memiliki rasio berupa perkalian atau pembagian dengan angka yang sama. Kalau tadi yang barisan aritmetika, dia memiliki beda, berarti bedanya itu adalah penjumlahan atau pengurangan. Kalau barisan geometri berarti dia memiliki rasio berupa perkalian atau pembagian dengan angka yang sama. Untuk rasio biasanya disimbolkan dengan R. R ini adalah rasio. Nah, untuk mencari rasio kita bisa menggunakan rumus R sama dengan U2 dibagi dengan U1.
atau U3 dibagi dengan U2 dan seterusnya. Tapi hasil dari U2 per U1 itu harus sama dengan U3 dibagi dengan U2. U adalah suku, berarti kalau U2 berarti suku kedua. Sehingga untuk mencari rasio, kita menggunakan rumus suku kedua dibagi dengan suku pertama. Harus sama dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Kita menggunakan rumus yang ini saja sudah cukup. Untuk mencari suku ke N dari barisan geometri, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan Arni. Ini adalah angka 1. Apa Arni itu? A dikali R pangkat N dikurangi 1. Ini adalah rumus untuk mencari suku ke N dari barisan geometri. UN adalah suku ke N. Suku ke N atau suku yang dicari. A sama seperti barisan aritmetika. Berarti A adalah suku pertama atau U1. R adalah rasio, yang mana rasio didapat dari suku kedua dibagi dengan suku pertama. N adalah indeks dari suku yang dicari. Misalkan yang dicari adalah suku ke-12, berarti N-nya adalah 12. Kemudian dikurangi dengan 1. Jadi untuk mencari barisan geometri bisa menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Barisan geometri bisa dicari dengan Arni, yaitu A kali R pangkat N dikurangi 1. UN adalah suku ke N atau suku yang dicari. A adalah suku pertama atau U1. R-nya adalah rasio, yang mana mencari rasio bisa menggunakan U2 dibagi U1. N-nya adalah indeks dari suku yang dicari. Sekarang kita lanjut ke contoh. Di sini saya punya satu contoh. Tentukan suku ke-6 dari barisan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Nah, pertama kita tulis dulu barisannya 2, 6, 18, 54. Yang dicari adalah suku ke-6. Di sini kita belum mengetahui barisan ini termasuk ke dalam barisan aritmetika atau barisan geometri. Caranya kita pakai dulu barisan aritmetika, yaitu menggunakan beda. Misalkan kita menggunakan beda. Dari 2 ke 6 dijumlah atau dikurangi. Dijumlah dengan angka 4. Dari 6 ke 18 juga dijumlah dengan angka 12. Dari sini kita sudah mengetahui kalau barisan ini bukan barisan aritmetika karena dia memiliki beda penjumlahan tetapi bukan dengan angka yang sama. Yang satunya dijumlah dengan 4, yang satunya dijumlah dengan angka 12. Kalau angkanya berbeda, berarti dia bukan termasuk barisan aritmetika. Nah, sekarang kita coba menggunakan rasio dari barisan ini. 2, 6, 18, 54. Kita coba menggunakan perkalian. Dari 2 ke 6 dikali dengan angka 3. Dari 6 ke 18 dikali dengan angka 3. Dari 18 ke 54 dikali dengan angka 3.
Karena di sini menggunakan perkalian dengan angka yang sama, berarti barisan ini termasuk ke dalam barisan geometri. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita langsung ke penyelesaian soalnya. Seperti biasa, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah UN. Yang dicari suku keberapa? Suku ke-6. Berarti kita ganti UN-nya dengan U6. Kemudian ada suku pertama atau A. A ini suku pertama. Suku pertamanya adalah 2. Setelah A kita butuh R atau rasio. Nah, rasio tadi bisa didapat dari U2 per U1. Suku keduanya berapa? 6. Kita tulis 6. Suku pertamanya adalah 2. Maka rasionya adalah 3. Nah, rasio di sini sama seperti kita cari dengan cara manual ini. Kalau menggunakan rumus kita pakai U2 per U1. Kita dapat rasionya adalah 3. Yang terakhir adalah N. N adalah indeks dari suku yang dicari. Yang dicari adalah suku ke-6, berarti N-nya adalah 6. Kalau sudah menuliskan apa yang diketahui, yang ditanya adalah suku ke-6, berarti U6. Setelah itu kita langsung menjawab, masukkan ke rumus. Karena ini menggunakan rasio, berarti dia adalah barisan geometri. Kalau barisan geometri, mencari UN, kita menggunakan arni. A dikali R pangkat N dikurangi 1. UN-nya kita ganti dengan U6. A-nya kita ganti dengan 2. R-nya diganti 3. Pangkat N-nya 6 dikurangi 1. Nah, di dalam pengoperasian bilangan yang didahulukan adalah pangkat. Sehingga kita tulis lagi 2 dikali 3 pangkat 6 dikurangi 1, yaitu 5. Kemudian kita selesaikan dulu yang pangkatnya. 3 pangkat 5 adalah 243. Sehingga kita tulis 2 dikali 243. Sehingga hasilnya adalah 486. Jadi suku ke-6 dari barisan ini adalah 486. Agar kalian lebih paham tentang barisan aritmetika dan barisan geometri, kalian kerjakan 4 soal di atas. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu soal tersebut termasuk ke dalam barisan aritmetika atau barisan geometri. Kalau sudah tahu, baru kalian masukkan ke dalam rumusnya, kemudian dikerjakan. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.